Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan besi lagi yang di-request oleh teman-teman ya. Ini merupakan bisa dibilang saingan daripada ISSP karena mereka bergerak di bidang yang sama, yakni produsen peralatan besi, bahan-bahan besi, produk-produk daripada bahan baku besi. Kita akan membahas ini saham yang saya juga cukup kenal ya, karena pas awal-awal saya berinvestasi saya kenal dengan saham ini karena mereka IPO tahun 2019 waktu saya pertama kali terjun ke dunia saham. Dan pengalaman saya dengan saham ini cukup tidak menyenangkan karena pas saya beli dia jatuh terus ya, karena pas di IPO 890 malahan dia jatuh. Kita lihat 3 tahun yang lalu ya, benar ya, dari ujung jatuh terus sampai akhirnya dia mantul di bulan Juli tahun 2020 ya. Tetapi kita tidak akan membahas panjang soal itu, tapi kita akan bahas tentang sejarah dari saham yang satu ini ya. Yang ini adalah Gunung Raja Paksi Tbk dengan kode emiten GGRP. Bukan GGRM, produsen rokok bukan, tapi GGRP yang bergerak di bidang produsen besi. Yuk kita kenalan dengan GGRP ini dari sejarahnya terlebih dahulu ya. Merupakan anggota Gunung Steel Group, salah satu perusahaan baja swasta terbesar di Indonesia ya, didirikan pada tahun 70 di Medan, Sumatera Utara. Perusahaan kami memulai bisnis dengan memproduksi baja penas, secara bertahap memproduksi balok dan lembaran baja. Tahun 91, PT Gunung Naga Mas berganti nama menjadi PT Gunung Raja Paksi GRP, berlokasi di Cikarang Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, seluas lebih dari 200 hektar. Dan dengan lebih dari 50 tahun berpengalaman di industri baja, kami memproduksi 2.200.000 ton baja berkualitas tinggi setiap tahun yang disertifikasi oleh organisasi sertifikasi lokal dan internasional. Saat ini menjadi salah satu ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu perusahaan baja swasta terbesar di Indonesia. Shaping Tomorrow, bersama-sama kita mengembangkan masa depan yang lebih baik. Gitu teman-temannya, dan ini tentang logo mereka dan lain-lain. Untuk produk-produk mereka kita bisa lihat di sini. Yang pertama, yakni produk mereka yang ada long product, flat product, dan downstream product ya. Lalu selanjutnya ada layanan mereka, service mereka ya. Ada plate service center, steel service center, forming service center, coil service center. Semuanya dipakai untuk memproduksi produk-produk daripada mereka ya. Selanjutnya yang terakhir ini proyek-proyek mereka ya, ada pabrik, jembatan dan lain-lain. Hitachi Chosen gitu teman-teman ya. Untuk prospek perusahaan besi sih bisa dikatakan ya, saya bisa katakan ini prospeknya cukup beresiko ya, karena ini harus mengikuti ekonomi daripada sebuah negara. Karena kalau negara lagi terkena krisis ekonomi seperti pandemi kemarin, itu konstruksi berkurang banyak, sehingga pendapatan daripada GGRP juga berkurang banyak. Kalau kita lihat di tahun 2020 mereka minus ya, cuman tahun 2021 kayaknya mereka bangkit, sama tahun 2022 juga bangkit banget. So untuk prospeknya sih tergantung ekonomi daripada sebuah negara ya. So untuk sekarang sih tahun 2022 saya nggak tahu ya, karena kabar inflasi tinggi banget, jadi nggak tahu kedepannya kebijakan daripada pemerintah gimana. Untuk mengurangi inflasi biasanya pemerintah akan menarik uang yang beredar, karena dengan semakin berkurang uang yang beredar, barang-barang akan lebih turun harganya karena jarang terjadi transaksi gitu sih teman-teman. Dan ini tentu saja berdampak buruk bagi ekonomi karena gairahnya akan menurun kembali. Tetapi ini merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencegah inflasi lebih tinggi lagi ya. So untuk GGRP untuk tahun ini sih mungkin akan menjadi tahun yang cukup sedikit berat bagi GGRP juga dan perusahaan-perusahaan lainnya. Tetapi setelah itu habis gelap akan terbit terang. Jadi bersabar dan terus mempertahankan aset supaya nggak sampai bangkrut, supaya dapat bertahan sampai terang itu tiba, termasuk untuk GGRP ini. Selanjutnya untuk porsi masyarakat kita lihat di sini 9,6958% ini aman. Lalu Limiwati Li sebesar 19,3671%. Kalau kita baca di sini cuma ada satu berita ya, yakni Gunung Raja jadi emiten pertama peraih dana IPO Rp 1 triliun tahun 2019 waktu itu. Ya aman. Lalu selanjutnya kita lihat dulu di statistik mereka. Udah update sampai kuartal pertama tahun 2022. Nice. Dengan operating profit 308 miliar maksud saya, 308 miliar rupiah. Dengan net profit 226 miliar rupiah. Ini bagus karena operating profitnya lebih besar. Itu berarti penjualan produk besinya sangat laku. Ya, selanjutnya PR-nya 10 kali. Ini cukup standar. Lewat dikit sih, cuman ya
karena saya harus tegas, maka ini bisa dibilang belum layak investasi. Operating profit margin 9,13%, net profit margin 6,73%. Ini standar aja, nggak terlalu bagus gimana, cuman yang nggak terlalu jelek juga. Lalu untuk current ratio-nya 134%, ini bagus, bisa bayar hutang jangka pendek, tapi nggak pernah bagi dividen ya. Sejak IPO tahun 2019, but it's okay. Selanjutnya kita lihat turnover harian mereka sebesar 505 juta rupiah ya. Alasan kenapa sepi banget itu karena ya posisi publiknya terlalu kecil ya. Cuman 9%, itu karena itulah kurang liquid. Dengan market cap 9 triliun lebih, ini termasuk perusahaan yang cukup besar sih, karena memang mereka salah satu yang terbesar di Indonesia ya. Tapi mereka tidak lolos dalam kriteria PR saya. Jadi untuk sementara sih, kalau teman-teman yang request GGRP ini minta perusahaan besi yang layak untuk diinvestasikan, maka saya akan katakan ya hari ini merah banget ya teman-teman ya. Nggak terkejut lagi sih, karena kabel inflasi dan lain-lain. Tapi kalau untuk perusahaan besi sih yang saya sarankan itu ya cuman satu ya yang masuk watchlist saya, yakni ISSP yang pernah saya bikin videonya kemarin-kemarin. Jadi boleh tuh nanti dilihat. Ini juga nggak buruk sih, market cap-nya juga tinggi, 2,1 triliun. Cukup liquid karena posisi masyarakatnya cukup standar 35%, PR-nya juga bagus. Jadi kalau disuruh pilih antara ISSP dan GGRP, saya pilihnya ISSP pastinya ya. Lulus 4 kriteria saya. Dan juga mereka juga ada bagi dividen ya. Jadi mending pilih ISSP aja. Jadi demikian pembahasan tentang GGRP, perusahaan yang bergerak di bidang produsen besi bersaing ketat dengan ISSP, salah satu yang terbesar di Indonesia. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.